Apakah kalian pernah memperhatikan tumbuhan berbunga, tanaman hias, sayur-sayuran, dan buah-buahan di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak sehingga menjadi banyak? Kita akan belajar bersama melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan belajar tentang sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada 4 kelompok tumbuhan yang sudah pernah kita pelajari di kelas 7, yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiosperme, tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan lumut atau bryophyta. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiosperme? Tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya antara lain mangga, rambutan, pisang, jagung, padi, dan masih banyak lagi lainnya. Tumbuhan angiosperme mengalami perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin atau aseksual dan perkembangan generatif atau secara kawin atau seksual. Pernahkah kalian melakukan kegiatan ini di rumah seperti mencangkok, stek, menyambung, menempel atau merunduk? Perbanyakan tumbuhan dengan cara menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, atau daun disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu tanaman baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya yang dibantu manusia disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif buatan. Selain buatan, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami, misalnya pertumbuhan melalui tunas pada bambu, stolen pada arbei, umbi lapis pada bawang merah, tunas adventi pada cucur bebek, rimpang pada lengkuas, dan umbi batang pada kentang. Perkembangbiakan generatif pada angiosperme melalui beberapa proses yaitu penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan pada angiosperme dapat dibantu oleh perantara antara lain angin atau anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kelelawar atau chiropterogami, dan manusia atau antropogami. Ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin antara lain mahkota bunga berukuran kecil, warna bunga tidak mencolok, tidak memiliki kelenjar madu, serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. Ciri penyerbukan oleh serangga antara lain warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas harum, dan memiliki kelenjar madu. Ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Sedangkan ciri penyerbukan tanaman yang dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun bunga lain yang masih satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan beberapa macam yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geotonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan pastra atau hibridogami. Pada penyerbukan autogami, serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri, artinya serbuk sari dan putik terdapat dalam satu bunga. Pada penyerbukan tetangga, merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain namun masih satu pohon yang sama. Sedangkan penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang masih satu jenis. Dan hibridogami atau disebut juga penyerbukan bastar merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang berbeda. Tahap kedua dari perkembangbiakan angiosperme yaitu pembuahan atau fertilisasi. Di dalam bakal buah terdapat megasporangium sebagai pembentuk sel telur. Di dalamnya ada sel induk bakal sel telur yang disebut megasporosit dan membelah meiosis membentuk megaspora. 3 sel hancur dan tertinggal 1, kemudian membelah 3 kali menjadi 8 inti. 3 sel yang di bagian atasnya disebut antipoda, 3 sel di bawahnya sel telur yang didampingi oleh sel sinergit yang berfungsi untuk menarik sperma. Di bagian tengah adalah inti kandung lembaga sekunder. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambang membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2. 2 inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot, dan 1 inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda.
Pernahkah kalian menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa demikian? Tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiospermi, biji dilindungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Terdapat banyak perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji, yaitu oleh angin atau anemokori, oleh air atau hidrokori, oleh hewan atau zookori, dan oleh manusia atau antropokori. Tahapan terakhir dari perkembangbiakan generatif pada angiospermia adalah perkecambahan. Pernahkah kalian mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormansi biji. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama, yaitu air. Pernahkah kalian makan emping melinjo? Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gimnospermi. Pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakisaji juga tergolong gimnospermi. Tumbuhan gimnospermi tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermi, namun tumbuhan gimnospermi memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakisaji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermi terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan gimnospermi yang dapat berkembang biak secara vegetatif misalnya tumbuhan pakisaji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar, sedangkan tumbuhan pakisaji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku? Pernahkah kamu menjumpai tumbuhan paku berbunga? Berupa apakah organ perkembangbiakan tumbuhan paku? Semua tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu bagaimana paku berkembang biak? Tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Kapankah perkembangbiakan generatif terjadi dan kapankah perkembangbiakan vegetatif terjadi? Tumbuhan paku yang kita amati sehari-hari adalah berada pada tahap menghasilkan spora. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berpelakir atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Istilah lumut tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Coba tebaklah pada gambar manakah yang termasuk lumut. Gambar 1 menunjukkan kolam yang airnya berwarna hijau. Tahukah kalian apa yang menyebabkan kolam berwarna hijau? Kolam tersebut hijau bukanlah karena lumut, tetapi karena ganggang atau alga yang hidup di air. Batu pada tepian kolam biasanya ditumbuhi tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atas batuan tersebut adalah lumut. Jadi pada gambar 2 adalah lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum.
Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gema dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Demikian anak-anak pembelajaran di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami, putar ulang video dan baca buku paket halaman 51 sampai dengan 86 dan kerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.